Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah kewirausahaan lanjutan. Kali ini kita akan membahas tentang inovasi produk dan layanan yang unggul. Kita tahu bahwa untuk berwirausaha, inovasi dan kreativitas adalah hal yang perlu dimiliki dan dikembangkan dalam diri wirausahawan. Semua itu demi berkembangnya ataupun demi suksesnya usaha tersebut. Tentunya keduanya sering dipandang sebagai hal yang serupa, ya. Tetapi dipahami bahwa inovasi dan kreativitas ini merupakan inti dari kewirausahaan itu sendiri. Pada dasarnya sebuah inovasi dalam berusaha adalah kemampuan untuk mampu menerapkan solusi kreatif terhadap masalah-masalah dan peluang untuk meningkatkan dan memperbaiki kinerja usaha. Sedangkan kreativitas bisa dipandang sebagai kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru, untuk menemukan cara-cara baru, tentunya melihat masalah dan peluang itu sendiri. Di sisi lain, kita perlu tahu juga mengenai peran inovasi dan kreativitas dalam pengembangan produk dan jasa. Inovasi memegang peranan penting dalam mengembangkan produk dan jasa, terutama berkaitan dengan bisnis. Berbagai kesuksesan wirausaha di dunia ini disebabkan oleh kemampuan untuk mengembangkan kreativitas dalam pengembangan produknya. Persaingan yang ketat dalam wirausaha mendorong wirausahawan untuk memiliki kreativitas yang tinggi, sehingga dengan daya kreatif tersebut tentunya yang dilandasi oleh berpikir yang maju, gagasan-gagasan baru yang berbeda, dan dibandingkan dengan produk-produk yang telah existing, telah ada. Berbagai gagasan-gagasan yang kreatif umumnya tidak dapat dibatasi oleh ruang maupun waktu, dan tentunya bisa memberikan terobosan-terobosan baru dalam dunia usaha yang pada awalnya seperti kelihatan mustahil. Saat ini ada berbagai hasil inovasi yang didasarkan oleh kreativitas wirausaha menjadi produk dan jasa yang unggul. Wirausaha melalui proses kreatif dan inovatif menciptakan nilai tambah atas barang dan jasa yang kemudian menciptakan berbagai keunggulan termasuk keunggulan perusahaan dan termasuk keunggulan bersaing. Misalkan perusahaan seperti Microsoft, Sony, Toyota Motor ini merupakan contoh dari perusahaan yang relatif sukses dalam produknya karena memiliki kreativitas dan inovasi di bidang teknologi. Contoh lain berkaitan dengan kemampuan kreativitas dan inovasi adalah produk-produk yang nyata yang dibangun dengan ide dan kreativitas tertentu. Misalkan Microsoft dan kreativitasnya, di mana di dalamnya ada peran Bill Gates ya, sebagai pendiri dan CEO dari Microsoft itu sendiri, telah sering menyatakan bahwa ia tidak ingin menjadi pemimpin dalam pengembangan perangkat lunak, bisnis yang bersifat tinggi dengan masa depan yang tidak dapat diprediksi. Dia lebih memilih perusahaan lain untuk datang dengan ide-ide inovatif dan menguji pemasaran mereka. Jika berhasil, Microsoft akan mencoba untuk mendapatkan teknologi mereka dan mengembangkan produk untuk aplikasi yang serupa
dengan yang ditampilkan. Di belakang banyak analisis mengklaim bahwa cara ini merupakan hal yang picik dan membiarkan Bill Gates untuk pergi dengan berbagai kreativitas dan inovasinya. Nah, karena kita paham Bill Gates sendiri cukup kreatif dalam mengusulkan berbagai macam produk inovatif, sehingga di samping produknya itu sendiri inovatif, pemasarannya juga relatif kreatif. Lalu yang kedua, ide membongkar kode perang dunia kedua. Selama Perang Dunia Kedua, Badan Intelijen Inggris bingung ya, oleh katakanlah torpedo kapal dagang yang dilepas pantai Inggris dan Irlandia. Mereka mencegat pesan yang dipahami oleh Jerman ya, kepada kapal perangnya ya, melalui komando untuk mempercepat mengartikan efektivitas waktu dan mencegat pesan itu sendiri. Lembaga menemukan apa yang disebut mesin Tourette yang merupakan kelanjutan dari proses pemecahan kode secara resmi dilakukan dengan cermat. Pada gilirannya, Inggris menciptakan apa yang tidak dikenal. Komputer diprogram pertama kali untuk memecahkan kode-kode baru dari Jerman itu sendiri. Selanjutnya, ide kreativitas dan DNA. James Watson ini seorang ahli genetika Amerika. Dia seorang fisikawan Inggris, bekerja sama dengan berbagai kalangan ahli di Universitas Cambridge di Inggris, menemukan struktur DNA. Peneliti lain telah mencoba banyak pendekatan, namun tidak satupun dari mereka yang bisa datang dengan penjelasan yang memuaskan tentang struktur DNA itu sendiri. Ceritanya berlanjut sehingga salah satu dari ilmuwan-ilmuwan itu sendiri dengan intensif akhirnya menemukan dua rantai DNA yang sama-sama kita kenal sebagai data struktur DNA yang menjadi hal penting dalam dunia kesehatan ataupun irisan ilmu yang lainnya. Selanjutnya, ide adanya redefine dan kelengahan Xerox. Xerox ini merupakan perusahaan di bidang peralatan perkantoran, ya, di mana di dalamnya terdapat ide-ide yang banyak dan prototipe perangkat keras dan perangkat lunak untuk memfasilitasi berbagai program pembangunan. Ia menciptakan prototipe dari komputer pribadi atau dulu bisa Alto, lalu juga area network pertama secara lokal untuk menghubungkan komputer dari kantor ke kantor melalui konsep Ethernet, dan juga printer laser komersial pertama. Xerox Management begitu cerdas dalam mengakui bahwa kantor yang pada akhirnya secara proses melakukan paperless ataupun tanpa kertas, ya, penggunaan tanpa kertas, ini tidak bisa dihindari. Alih-alih memerangi hal itu, mereka memutuskan untuk menjadi pelopor kreatif di bidang itu. Namun terjadi kelengahan bahwa mereka tidak dapat melihat masa depan sebagai pilihan untuk memilih bagaimana mendefinisikan bisnis di masa depan. Sementara Steve Jobs dari komputer Apple dan juga Bill Gates dan dengan Microsoft-nya mengakui bahwa mereka membuat hal yang berkaitan dengan apa yang setelah dirintis oleh laboratorium Xerox itu dan prototipenya. Namun dalam hal ini Xerox manajemen gagal mengetahui kreativitas tim sendiri.
Selanjutnya, kreativitas Apple Computers. Ya. Ini sebagai contoh. Komputer Apple adalah contoh yang baik dari pasang surut dan proses kreatif. Apple memiliki ide-ide yang besar di mana orang-orang menyukai komputer mereka yang sederhana, yang mudah digunakan. Selanjutnya kita lihat bagaimana pengembangan produk dan jasa yang unggul. Salah satu yang harus dilakukan oleh wirausaha adalah mengembangkan produk dan jasa yang unggul. Secara umum, proses ini adalah proses kreatif dan inovatif yang harus dilakukan oleh wirausaha. Selain itu, adanya perubahan yang cepat dalam selera, teknologi, dan persaingan yang ketat merupakan satu kondisi yang menuntut banyak perusahaan untuk mampu bersaing memperebutkan peluang pasar, baik itu perusahaan yang menghasilkan produk sejenis maupun menghasilkan produk yang cukup beragam. Inovasi membedakan antara pemimpin dan pengikut. Salah satu tantangan dalam mengembangkan produk dan jasa yang unggul adalah menetapkan salah satu dari berbagai banyak produk yang dapat dikembangkan. Penetapan produk dan jasa ini harus dilakukan untuk memulai usaha dan juga untuk memenangkan persaingan. Tentunya di dalamnya ada resiko, ya. Untuk meminimalkan resiko dan mengalokasikan sumber daya investasi dengan bijaksana, seorang wirausahawan tentunya harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan. Pertama, apakah spesifikasi produk dan jasa baru ini akan menghasilkan atau memenuhi kebutuhan pelanggan? Yang kedua, pastikan juga apakah produk dan jasa baru ini layak untuk dipasarkan. Yang ketiga, apakah proses pembuatan produk ini sudah dikuasai dengan baik. Lalu juga bagaimana produk dan jasa dibandingkan dengan produk pesaing. Dan yang terakhir, bagaimana strategi pemasaran produk dan jasa baru ini yang akan dipakai. Tentunya hal ini harus mampu dijalani dengan satu konsep manajemen inovasi yang baik, di mana seorang wirausaha memerlukan manajemen inovasi untuk mengatur ide-ide hasil kreativitas dan inovasi yang mungkin dapat menjadi banyak. Keberadaan ide-ide tersebut harus diatur dan disusun secara sistematis agar sesuai dengan pengembangan usaha melalui sistem yang terukur, sistematis, efisien, dan tentunya berkelanjutan. Banyaknya ide akan menuntut manajemen inovasi yang baik untuk menghindari ide-ide yang menumpuk dan lambat diperkenalkan atau terlambat diperkenalkan di pasar. Kesalahan dalam meluncurkan produk dan jasa atau terlambat diperkenalkan kepada pasar akan menimbulkan potensi kehilangan pendapatan dan kehilangan kemampuan bersaing dengan yang lain. Seperti contoh produk alat komunikasi Nokia yang terlambat untuk beralih kepada smartphone. Contoh penemuan yang mendunia, nah, kita sebagai mahasiswa, sebagai calon wirausahawan memerlukan pemahaman apa saja produk yang telah diciptakan dan kemudian menjadi produk mendunia. Ada beberapa produk yang dihasilkan oleh berbagai generasi inovasi yang mewarnai dunia. Antaranya seperti ballpoint, ya dulu ini ada dikaitkan karena adanya ketidaknyamanan dalam menggunakan pena atau kalam, ya, karena banyak bercak-bercak sehingga ditemukan label point pen. Lalu juga plester, ya. Ini dikaitkan dengan kebutuhan di saat terjadi atau di saat ada penggunaan alat tajam dan terluka,
Lester ini efektif ya, dan menghentikan juga luka. Ya. Lalu Coca-Cola sebagai produk minuman mendunia, lalu gitar listrik sebagai alternatif alat musik yang pertama dan mampu dikembangkan secara lebih luas. Lalu juga ditemukannya insulin, ya. Nah, karena kita tahu dalam beberapa dekade ilmu kedokteran telah mencari pengobatan untuk diabetes, ya, yang pada satu momentum itu menyebabkan banyaknya kematian. Dan pada tahun 1921 melalui sebuah penelitian di Universitas Toronto ditemukanlah sebuah konsep yang selanjutnya diuji klinis sampai kurang lebih tahun 1980 dan akhirnya menemukan atau memproduksi insulin manusia. Tidak kalah mencengangkan lagi adalah ditemukannya internet, ya, tahun 1960 yang berawal dari Departemen Pertahanan Amerika menciptakan riset project, ya, agensi berkaitan dengan network lanjutan ARPANET. Ini menjadi yang awalnya kebutuhan militer menjadi kebutuhan personal, ya, yang sangat menjadi kebutuhan primer untuk interaksi atau aktivitas di segala bidang di saat ini. Selanjutnya liquid paper, ya, ini juga temuan yang menjadikan produk itu mendunia, selain juga trampolin dan lain-lain. Selanjutnya, seleksi barang dan jasa. Oke. Keputusan produk merupakan hal yang fundamental dan memiliki implikasi yang besar pada fungsi operasi. Di sisi lain, keputusan produk akan mempengaruhi biaya peralatan modal, desain tata letak, kebutuhan ruang, keahlian orang-orang yang dipekerjakan, bahan mentah, dan proses yang digunakan. Memang memilih produk itu cukup rumit, tetapi di satu sisi berbisnis dalam bidang yang langka membuat ada ketenangan karena minim pesaing. Namun di sisi lain, pebisnis membutuhkan kesabaran karena produk yang dijual bukan barang yang utama atau barang primer masyarakat. Sementara ketika memilih produk yang dibutuhkan pasar dalam jumlah yang banyak, pasti banyak pesaingnya. Untuk itu, ada konsep quality function deployment. Ini berkaitan sebagai suatu proses menetapkan keinginan pelanggan tentang hal-hal yang diinginkan konsumen dan menerjemahkannya menjadi atribut pada produk dan jasa agar setiap area fungsional usaha dapat memahami dan melaksanakannya. Alat yang digunakan oleh QFD ini merupakan yaitu adalah rumah kualitas atau house of quality atau home of quality bisa juga. Yaitu merupakan teknik grafis untuk menjelaskan hubungan antara keinginan konsumen dan kondisi produk atau barang dan jasa itu sendiri. Menurut Cohen, tahap-tahap dalam penyusunan home of quality ini yang pertama kita ketahui adanya matrik kebutuhan pelanggan. Ya. Ini meliputi keputusan untuk siapa pelanggannya, lalu juga mengumpulkan data kualitatif berupa keinginan dan kebutuhan konsumen, lalu menyusun keinginan dan kebutuhan tersebut, sehingga selanjutnya dibuat diagram afinitas. Nanti kita bahas diagram afinitas itu bagaimana. Lalu yang kedua, tahap kedua adalah matrik perencanaan. Di sini merupakan tahap yang bertujuan untuk mengukur berbagai kebutuhan pelanggan dan menetapkan tujuan-tujuan performa kepuasan. Apa yang disebut kepuasan itu sendiri. Selanjutnya respon teknis
yang di dalamnya dilakukan transformasi dari kebutuhan konsumen yang bersifat non-teknis menjadi data yang bersifat teknis, gunanya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang keempat, menentukan hubungan respon teknis dengan kebutuhan konsumen, di mana di dalamnya kita akan tetapkan seberapa kuat hubungan antara respon teknis pada tahap ketiga dengan kebutuhan-kebutuhan pelanggan yang bunyi di tahap pertama. Yang keempat, korelasi teknis. Ini tahap untuk memetakan hubungan dan kepentingan antara karakteristik kualitas pengganti atau respon teknis sehingga terlihat apabila satu respon teknis yang satu dipengaruhi atau mempengaruhi respon teknis yang lain dalam proses produksi dan tidak terdapat permasalahan sumbatan informasi. Yang keenam, benchmarking ya dan penetapan target. Tentunya dengan benchmarking kita dapat membandingkan kualitas produk kita dengan respon teknis yang diinginkan. Ini dikonsentrasikan untuk hal-hal yang berkaitan dengan produk sejenis. Kita lihat bagaimana diagram afinitas ini bisa dilakukan sebagai sebuah metode brainstorming yang menggunakan diagram. Tentunya untuk mengorganisasikan sejumlah ide-ide ke dalam hubungan alamiah mereka. Misalkan dalam ruang lingkup personal, ya diperlukan untuk meningkatkan keahlian, melengkapi perlengkapan pendukung, adanya kedisiplinan, pelatih yang serius, materi pelatihan. Dalam konteks ruang lingkup material, bahan baku harus diinspeksi sehingga berkualitas, mesin juga harus dirawat, harus didukung oleh dukungan spare part yang lengkap. Nah, ada pencatatan atas kerusakan dan juga kondisi mesin yang sudah tua. Ini juga harus perhatikan. Environment juga berkaitan dengan suasana di lingkungan kerja, lingkungan produksi, apakah itu debunya atau bau-bau yang membuat tidak nyaman para pekerja. Demikian pembahasan kita kali ini berkaitan dengan inovasi dan produk. Kita akan berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.